Hari ini kita memasuki hari ketiga dalam 30 hari renungan menyongsong New Normal. Seturut dengan pembacaan Gema, hari ini kita merenungkan dari Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-10. Saya mengajak jemaat terkasih untuk membuka bagian firman Tuhan ini, sehingga hati dan pikiran kita diarahkan kepada firman Tuhan. Mari kita perhatikan kata hidup yang muncul 3 kali dalam perikop ini. Yang pertama, dalam ayat 2 dikatakan, kamu hidup. Yang kedua, dalam ayat yang ketiga dikatakan, kami hidup. Dan yang ketiga, ayat yang ke-10 dikatakan, kita hidup. Dua kata hidup yang pertama, yaitu dengan kata kamu dan kami hidup, sebenarnya dikaitkan dengan kata sudah mati dalam ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Hal ini ingin mengatakan bahwa dahulu kamu dan kami, yaitu kita, adalah hidup di dalam kematian rohani karena pelanggaran dan dosa. Perhatikan di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, bahwa orang-orang yang hidup di dalam kematian rohani adalah mereka yang mengikuti jalan dunia ini, yang menaati penguasa kerajaan angkasa, yang hidup di dalam hawa nafsu daging, yang menuruti kehendak daging, yang menuruti pikiran jahat, dan mereka adalah yang harus dimurkai. Perhatikan bahwa kita dahulu adalah orang yang harusnya dimurkai karena pelanggaran dan dosa kita. Tetapi di dalam ayat yang keempat, katakan tetapi. Kata tetapi menjadi peralihan yang penting di sini. Oleh karena pelanggaran dan dosa kita, kita sudah mati dan harusnya dimurkai. Tetapi, sekali lagi, tetapi, oleh karena Allah yang kaya akan rahmat, oleh karena kasih Allah yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan dan juga telah membangkitkan, artinya bahwa kamu diselamatkan. Dan itu karena kemurahan Allah, dan itu karena kebaikan Allah, dan itu karena anugerah Allah, dan itu karena kasih karunia Allah. Kata diselamatkan meyakinkan kita bahwa ada pihak di luar diri kita yang berinisiatif untuk menyelamatkan, yaitu Allah itu sendiri. Dan penyelamatan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Penyelamatan itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan kita diselamatkan menjadi ciptaan yang baru, yaitu buatan Allah dalam arti mahakarya dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita diselamatkan menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, kita diselamatkan bukan karena melakukan pekerjaan baik, namun kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, dan kita diselamatkan supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Jadi pekerjaan baik bukanlah dasar atau penyebab dari keselamatan, tetapi pekerjaan baik adalah buah atau hasil dari keselamatan. Dalam masa pandemi ini, banyak kesempatan kita bersama-sama dengan Tuhan mencoba memahami apa yang sedang terjadi hari ini, menggumulkan apa maksud Tuhan atas semua ini, dan menyongsong masa new normal ini dengan keyakinan teguh. Mari kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan bagi kita dengan memaksimalkan kemampuan-kemampuan yang sudah Tuhan berikan, bahkan kemampuan-kemampuan yang semakin dimunculkan, semakin diasah dari diri kita, sehingga kita adalah orang-orang yang penuh keyakinan dan penuh pengharapan menyongsong new normal ini, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan.
Mother Teresa mengatakan, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan itu, bahwa kebaikan dalam wajah Anda, bahwa kebaikan dalam mata Anda, bahwa kebaikan itu ada dalam senyum Anda. Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena kita melakukan pekerjaan baik, namun kita diselamatkan supaya kita melakukan pekerjaan baik. Tuhan Yesus memberkati.